Dari zaman ke zaman, semua yang telah menjadi kaisar. Semua pencapaian mengejutkan, dan auranya akan menutupi dunia. Kamu juga layak mendapatkan sumpit. Semakin banyak orang kuat yang membunuh boneka. Dibandingkan dengan kerajaan kekaisaran, mereka sekecil semut, dan mereka tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya membiarkan Bai Guanxing datang untuk merebut rumah dan mengendalikan mereka. Kekuatan ilahi mereka hanya perlu mengorbankan hidup mereka. Tetapi seorang pria kuat tidak dibawa pergi, dan pikirannya masih dibawa kendalinya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka tidak dihasut oleh Bai Guanxing untuk dikirim ke kematian. Sebaliknya, Tuan Bai memimpin mereka untuk menemukan cara untuk bertahan. Tuan Bai selalu melakukan hal yang benar, karena dia adalah tahu bagaimana dia bisa berbicara tentang kesepian. Seorang pria yang kuat meraung, dan semua jenis fenomena terwujud. Meskipun di bawah ejekan boneka, hanya penindasan yang agung dan sangat kuat yang bisa menenangkan semuanya. Sekelompok sampah, apakah kamu pikir ini bisa lolos dari nasib sampah? Bai Guanxing, mengapa kamu selalu terlihat sangat khawatir? Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, dan berkata, kamu membodohi mereka untuk mati. Berdarah dari sudut mulut Bai Guanxing, dia menggunakan bakatnya untuk mengatasi semua makhluk hidup. Tetapi dia menderita karena pembunuhan boneka itu. Jika dia bukan putra Baize, boneka itu akan mengambil nyawanya dengan satu pukulan. Jalan surga ada di atas. Jika ada benar dan salah, maka benar dan salah akan bertahan selamanya. Biarlah lidahmu seperti lidah, benar, dan selalu benar. Bai Guanxing bangga. Dia tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Jin Wu Silang tergerak pada saat itu. Memang benar bahwa orang-orang seperti Bai Guanxing, di dunia ini, akan segera hidup. Dan juga akan hidup menyedihkan dan mati dengan menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa jika Bai Guanxing adalah putra Baize, dia pasti sudah mati berkali-kali sejak lama. Tapi Jin Wu Silang tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kebanyakan orang di dunia ini, apakah mereka memproklamirkan diri atau kuat di mata orang luar, sama seperti dia, berdiri di kuil Wuxin, menonton dengan dingin, menunggu saat pintu kuil rusak. Pertama Mingze melindungi dirinya sendiri. Ini sepertinya benar. Ini juga hukum bertahan hidup di alam semesta ini. Tetapi Jin Wu Silang merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa Bai Guanxing salah. Bahkan jika Bai Guanxing mati di sini hari ini, bahkan jika kepalanya benar-benar dihancurkan oleh boneka itu, apa yang disebut putra bijak dan cerdas dari metode kematian Baize begitu tiba-tiba, tidak ada yang bisa mengejek dan meremehkan. Namun, dalam sekejap, dia melihat sosok Bai Guanxing tertegun, dan sudut mulut kaisar boneka penuh dengan ejekan. Mengapa kamu tidak terus berbicara tentang prinsip surgawimu? Apakah kamu pikir kamu benar? Apakah kamu pikir orang lain akan mengingat kebaikanmu? Anak Baize, bangun. Kamu memandang rendah Jin Wu Silang, tapi apa bedanya kamu? Ayahmu tidak melindungimu. Kamu pikir kamu benar. Apa yang bisa kamu lakukan? Wajah Bai Guanxing pucat, dan mata indah Putri Wenxing sangat tercengang, hampir pingsan. Baru saja, Bai Guanxing menginspirasi banyak orang kuat dan bertarung melawan boneka itu. Generasi pertama dari boneka itu mengambil keuntungan dari kayu untuk membantu Xiao Jiu membebaskan diri dari penindasan boneka, tiba-tiba muncul di balik kayu. Saya melihat generasi pertama kaisar boneka dengan kedua tangan terentang, mencekik Qin Yichen dan Xiao Jiu, dan Xiao 11, bahkan dipegang dalam pelukan boneka, membuat auman yang berubah menjadi kera gila sulit untuk dilepaskan. Bang! Boneka generasi pertama memiliki sedikit kapasitas, dan kekuatannya sama mengerikannya, dan yang keluar dari telapak tangannya adalah suara keras dari pedang suci yang dihancurkan. Kau biarkan dia pergi. Kayu. Tanda seru. Hua Daoru berdiri di samping. Dan setelah Putri Wenqing dan Kong Wu mundur, tanggung jawab untuk melawan boneka kerajaan jatuh pada dirinya dan Yao Yue Kong. Dia memandang Qin Yichen, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ada air mata yang berkedip di mata naga platinum itu. Mengapa mereka begitu ganas? Kali ini, bukan hanya penghancuran diri boneka kekaisaran. Mengapa? Masih menolak untuk bertukar posisi? Putri Wenxing tiba-tiba membunuh generasi pertama kaisar boneka seperti orang gila. Namun, boneka itu hanya mengangkat kepalanya. Mata seperti kaleidoskop itu berubah menjadi alam yang tak terhitung jumlahnya, seperti lapisan api penyucian. Biarkan Putri Wenxing bereinkarnasi di dalamnya. Hidup dan mati seperti angin Zhongchanzu dapat ditumbangkan kapan saja. Orang yang kalah akan selalu terlihat seperti dia bisa berbalik dengan mata terbuka lebar. Boneka itu mencibir, hanya mengandalkan dua monyet kecil. Hanya mengandalkan putra Baize dari ranah kaisar berdaulat, dengan seorang rekan yang merupakan kaisar iblis terkuat, ingin menyakitinya. Hancurkan kota Wuxinnya. Generasi pertama boneka tiba-tiba memiliki kekuatan mereka. Itu cukup untuk menghancurkan kekuatan tirani Qin Yichen. Leher Qin Yichen secara bertahap hancur. Adegan ini tampaknya ada di dunia ini.
Ada banyak orang kuat yang menantikan tepuk tangan. Mereka telah merindukan untuk hari ini. Lebih saya ingin menghancurkan dia sendiri. Boneka generasi pertama memandang Qin Yichen dengan senyum dingin di wajahnya. Dia sudah bertanya-tanya boneka seperti apa yang lebih baik untuk Dewa Pedang bawaan ini. Wah, apakah kamu hanya ingin menjadi pahlawan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu bergaul dengan putra-putra Baize, kamu akan menjadi bodoh? Sudah berapa lama kamu mengenal putra Baize? Dia telah memberimu banyak manfaat, kan? Kerajaan kekaisaran macam apa? Apa hartanya? Hal-hal yang tidak membuat iri orang lain. Putra Baize benar-benar menjaganya. Dari kamu, mengandalkan putra Baize, kamu tampaknya memiliki reputasi di dunia kaisar tahun ini. Dan bahkan kaisar terkuat pun telah diinjak olehmu. Bagaimana? Menyesal. Manfaat yang diberikan putra Baize kepadamu tidak dapat dibandingkan dengan bencana yang dia bawa padamu. Aku tahu kamu, sulit untuk mengambil kekayaan dunia. Ketenangan pikiran bukanlah anak yang baik mertua di klan Kaisar Ke. Hah? Kenapa? Berani merebut boneka kaisar? Celah. Tiba-tiba, kekuatan kaisar boneka pertama melonjak, dan bahkan tentara kejam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar kaisar boneka. Mereka ingin merobek tulang punggung Qin Yichen menjadi berkeping-keping. Palu dewa ingin menghancurkannya. Dan tungku dewa ingin menghancurkannya. Pisau ajaib dibakar dan dipoles ulang. Hanya beberapa teguk sup dengan putra Baize. Apa hidupmu untukmu? Pada saat itu, tenggorokan Qin Yichen hancur, dan pedangnya terkoyak. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar tertawa. Rasa sakit seperti ini jauh lebih buruk daripada kekuatan Leize. Aku kaisar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan. Ledakan. Tanda seru. Saya melihat alis Qin Yichen berkobar hebat. Itu adalah kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Mata naga bundar itu seperti roda emas matahari besar tampak lebih berkobar dan menyilaukan daripada api gagak emas. Pada jarak yang begitu dekat, alis Qin Yichen hampir terbelah. Dan bahkan dahinya seolah-olah dipatahkan oleh pengamat bintang putih ketika matahari yang terik meletus di pupil langit naga pada waktu itu. Pembuluh darahnya tampak meleleh, mengalir dengan punah magma. Ledakan. Tanda seru. Pada jarak sedekat itu, jika boneka itu tidak melepaskannya, dia akan meledakkan kepala boneka itu. Matahari yang terik sudah dekat, bergegas langsung ke roh surgawi dari boneka asli. Tetapi boneka asli menyalakan tubuhnya dan berubah menjadi lapisan riak, dan ingin menghancurkan matahari yang terik. Boneka generasi pertama berusaha keras untuk melawan, dan kekuatan di telapak tangannya begitu kuat sehingga bahkan ujung jarinya telah mematahkan kulit Qin Yichen dan menjepitnya ke tulang tenggorokannya. Mencoba memaksa yang terakhir untuk mendukung apa yang disebut gumpalan kekaguman. Inspirasi di tenggorokannya, kebenaran dimusnahkan. Dan saat Qin Yichen membuka alisnya, gerbang kuil Wuxin yang menjulang akhirnya meledak menjadi debu. Jinmu Silang menghela nafas lega. Banyak orang kuat mengikuti dengan cermat, jauh lebih banyak daripada mereka yang tinggal untuk membantu Qin Yichen. Banyak.